Malam itu, mendung gelap langit Semarang menggantung muram. Lampu-lampu jalan berkelip lemah, seperti nyala lilin yang siap padam. Di sebuah sudut depo kereta listrik, suara mesin kompresor dan percikan las terdengar jauh, namun di jalur parkir gerbong yang paling ujung, hanya ada sunyi. Randi, seorang petugas kebersihan berusia 50 tahun, sedang menyapu lantai gerbong. Sapu lidi bergesek pelan di atas debu dan potongan tiket kertas yang tertinggal. Baginya, bau khas besi berkarat bercampur oli sudah menjadi teman akrab. Ia bekerja dalam diam, menyingkirkan sisa jejak ribuan penumpang yang berlalu di siang hari. Namun, ada satu hal yang selalu membuat tengkuknya meremang, gerbong nomor 5, yang sering diparkir di jalur ujung, tak jauh dari dinding beton yang retak-retak. "Kalau bisa jangan sendirian di situ, Pak Randi," kata Bagas, salah satu teknisi muda beberapa minggu lalu, sambil menyeruput kopi di kantin. Katanya ada penumpang yang nggak pernah turun dari gerbong itu. Randi hanya tersenyum waktu itu. Ia menganggap cerita itu sekadar bumbu obrolan malam. "Ah, kamu ini ada-ada saja, Gas. Kerjaan numpuk malah ngarang cerita." Bagas menggeleng. "Serius, Pak, dulu ada yang lihat. Penumpang pucat, matanya kosong. Nggak pernah keluar dari gerbong itu." Randi menepuk pundak Bagas. "Sudah, jangan dipikirin. Yang penting kerjaan selesai." Tetapi entah kenapa, tiap kali ia masuk gerbong 5, hawa di dalam selalu berbeda, dingin, lembab, dan bau besi tua lebih pekat. Malam itu, giliran Randi lagi membersihkan gerbong tersebut. Ia masuk sambil menyalakan lampu senter kecil yang digantung di leher. Lampu neon di dalam gerbong sudah lama mati, belum diganti. Cahaya senter menyoroti kursi panjang yang kosong, catnya mulai mengelupas, dengan noda gelap di beberapa sudut. Ia mulai menyapu perlahan. Debu beterbangan di bawah sorot senternya. Dasar kereta tua," gumam Randi, mencoba mengusir rasa tidak nyaman. Namun langkahnya terhenti ketika mendengar bunyi duk, duk, duk dari arah pintu sambungan gerbong. Seperti ada yang mengetuk dari luar. Randi menelan ludah, menajamkan telinga. Tak ada orang lain di jalur itu, hanya ia sendiri. Angin malam menyusup melalui celah gerbong, membuat bulu kuduknya berdiri. "Ah, mungkin tikus," gumamnya, mencoba menenangkan diri. Ia kembali menyapu, tapi suara itu terdengar lagi, kali ini lebih keras. Duk, duk, duk. Dari balik pintu, suara seretan besi menyusul, seakan ada seseorang menyeret rantai. Randi menyalakan senter lebih terang, mendekat. Jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke sekeliling, mencari tanda-tanda kehidupan lain. Nihil, hanya gerbong kosong dan sunyi yang mencekam. Begitu tangannya hampir menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar bunyi helaan napas panjang, dalam, dan berat. Seolah-olah ada seseorang berdiri tepat di seberang pintu. Hembusan napas itu terasa dingin, menusuk kulitnya. Randi mundur setapak. Bulir keringat dingin mengalir dari pelipisnya. Ia menatap kaca pintu yang buram. Sesuatu bergerak di sana, bayangan samar, tinggi, dengan kepala menunduk. Bayangan itu bergeming beberapa detik, lalu perlahan mengangkat kepala. Randi menjerit tertahan. Wajah pucat dengan mata kosong hitam pekat menatap balik darinya, seperti wajah penumpang yang lama terkubur. Kulit wajah itu tampak mengeriput, seperti mayit yang lama terendam air. Sapu di tangannya jatuh, bruk. Suaranya memecah kesunyian. Ia buru-buru melangkah mundur, hampir tersandung bangku. Tetapi yang membuat darahnya benar-benar membeku adalah ketika bayangan itu mulai mengetuk dari dalam, seolah meminta dibukakan pintu. Duk, duk, duk. Randi berbalik dan berlari keluar gerbong. Nafasnya tersengal, namun begitu kakinya menjejak lantai depo, langkahnya tiba-tiba terhenti. Jalur yang tadi sepi, kini terasa berbeda, lampu-lampu sorot di langit-langit berkedip-kedip, menimbulkan bayangan panjang di lantai. Suara roda kereta berdecit pelan, padahal tak ada satupun kereta yang bergerak. Dari arah gerbong 5, suara pintu geser perlahan terdengar terbuka sendiri. Krek, suara itu terdengar sangat jelas di tengah keheningan malam. Dan di sana, berdiri sosok samar berbalut seragam kusam petugas kebersihan kereta. Seragam itu sama persis dengan yang dipakai Randi, celana abu-abu pudar, rompi oranye dengan garis reflektif, bahkan topi lusuhnya. Sosok itu memegang sapu lidi, namun kepalanya menunduk.
Randi membeku. Ia merasa seperti sedang menatap bayangan dirinya sendiri, tapi dalam bentuk lain, bentuk yang sudah mati. Jantungnya berdebar tak karuan. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Sosok itu perlahan mendongak. Senyum aneh menyeringai di wajah pucatnya. Dari mulutnya, darah menetes satu-satu, jatuh ke lantai kereta. Bau anyir darah itu menusuk hidung Randi, membuatnya mual. "Randi," bisik sosok itu dengan suara serak dan berat. "Kenapa kau lari? Kita kan teman." Randi berlari sekuat tenaga, meninggalkan gerbong dan jalur itu. Ia baru berhenti ketika tiba di pos keamanan, wajahnya pucat pasi, tubuhnya gemetar hebat. Petugas jaga yang melihatnya hanya menggeleng. "Makanya, Pak Randi," ucapnya lirih, "jangan lama-lama di gerbong 5. Itu dulu tempat kejadian." Randi menatap dengan bingung. "Tempat kejadian apa?" "Beberapa tahun lalu," jawab petugas itu, "ada seorang petugas kebersihan yang meninggal terjebak di dalam saat kereta terguling di jalur bongkar. Katanya sampai sekarang, ia masih bekerja, menyapu gerbong yang tak pernah benar-benar bersih." Randi terdiam, mencerna kata-kata petugas jaga itu. Ia teringat bayangan dirinya sendiri yang berdiri di depan gerbong 5, dengan senyum mengerikan dan darah yang menetes dari mulutnya. Malam itu, Randi tak bisa tidur. Bayangan wajah pucat yang mirip dirinya sendiri terus membayang. Ia sadar, pekerjaan kebersihan bukan hanya soal menyapu kotoran manusia, tapi juga jejak-jejak arwah yang tak pernah pulang. Keesokan harinya, Randi memberanikan diri untuk kembali ke depo. Ia harus bekerja, meskipun rasa takut masih menghantuinya. Ketika ia melewati jalur tempat gerbong 5 diparkir, ia berhenti sejenak. Gerbong itu tampak sepi dan sunyi, seperti tidak terjadi apa-apa. Randi menarik napas dalam-dalam dan mendekat. Ia ingin membuktikan bahwa semua itu hanya ilusinya saja. Ia membuka pintu gerbong dengan hati-hati. Di dalam, suasana sama seperti malam sebelumnya, gelap, lembab, dan bau besi tua yang menusuk hidung. Randi menyalakan senternya dan mulai menyapu. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan di telinganya. "Randi!" Randi terlonjak kaget dan menoleh ke sekeliling. Tidak ada siapa-siapa. "Kau tidak bisa lari dariku, Randi," bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih dekat. Randi gemetar ketakutan. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari kegelapan. "Kita akan bekerja bersama selamanya, Randi," bisikan itu semakin jelas. Randi melihat ke bawah. Di lantai gerbong, ia melihat bayangannya sendiri, tapi bayangan itu bergerak sendiri, menyapu dengan sapu lidi yang berderak. Bayangan itu tersenyum sinis padanya. "Tidak!" teriak Randi. Ia mencoba menginjak bayangannya, tapi bayangan itu menghindar. "Kau tidak bisa menghindariku, Randi. Aku adalah dirimu yang sebenarnya," kata bayangan itu. Randi merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa melawan makhluk gaib itu. Ia adalah bagian dari dirinya, bagian dari masa lalunya yang kelam. "Apa yang kau inginkan?" tanya Randi dengan suara bergetar. "Aku ingin kau menemaniku di sini selamanya. Kita akan menyapu gerbong ini bersama-sama. Sampai akhir zaman," jawab bayangan itu. Randi menggelengkan kepalanya. "Aku tidak mau. Aku ingin hidup. Kau sudah mati, Randi. Kau hanya belum menyadarinya," kata bayangan itu. Tiba-tiba, bayangan itu melompat dan masuk ke dalam tubuh Randi. Randi menjerit kesakitan. Ia merasa seperti ada sesuatu yang merobek-robek tubuhnya dari dalam. Randi jatuh ke lantai dan kejang-kejang. Matanya memutih. Ia tidak bisa mengendalikan tubuhnya lagi. Setelah beberapa saat, Randi berhenti bergerak. Ia bangkit berdiri, tapi matanya kosong dan tatapannya dingin. Ia mengambil sapu lidi dan mulai menyapu lantai gerbong dengan gerakan yang sama persis dengan bayangan yang dilihatnya tadi. Mulai saat itu, Randi menjadi bagian dari gerbong 5. Ia menjadi penjaga gerbong itu, menyapu tanpa henti, menunggu mangsa berikutnya. Dan di setiap langkahnya, ia merasa seakan ada yang berjalan sejajar, menyapu bersama, dengan sapu yang tak pernah berhenti berderak. Suara derak sapu itu menjadi pertanda kematian bagi siapapun yang berani mendekati gerbong 5 di malam hari. Sejak kematiannya, Randi menjadi bagian tak terpisahkan dari gerbong 5. Arwahnya terperangkap di antara dunia nyata dan alam baka, terikat pada gerbong yang menjadi saksi bisu akhir hayatnya. Setiap malam, ketika kereta-kereta lain terlelap di depo, Randi masih terjaga,
menyapu tanpa henti, mengikuti rutinitas yang telah menjadi bagian dari dirinya bahkan setelah kematian. Namun, Randi tidak sepenuhnya sendirian. Sesekali, di larut malam ketika gerbong itu digunakan untuk perjalanan dinas atau kereta tambahan, ia menampakkan diri kepada para penumpang yang kurang beruntung. Wujudnya tidak selalu sama, kadang hanya berupa bisikan dingin di telinga, kadang berupa bayangan samar yang melintas di antara kursi-kursi kosong, dan kadang, dalam momen-momen paling mengerikan, ia menampakkan diri sepenuhnya, sosok petugas kebersihan dengan mata kosong dan senyum mengerikan, berdiri di ujung gerbong dengan sapu lidi di tangan. Reaksi para penumpang beragam. Ada yang ketakutan setengah mati dan memilih untuk pindah gerbong di stasiun berikutnya, membawa serta cerita horor yang akan mereka ceritakan berulang-ulang. Ada yang mencoba rasional, menganggapnya hanya halusinasi akibat kelelahan atau kurang tidur. Namun, ada pula segelintir orang yang merasakan sesuatu yang berbeda, kesedihan yang mendalam, kesepian yang tak terhingga, terpancar dari aura Randi. Randi, di alamnya yang terbatas, sebenarnya tidak berniat jahat. Ia hanya kesepian. Terjebak dalam rutinitas abadi, ia merindukan teman, seseorang yang bisa memahami penderitaannya, seseorang yang bisa menemaninya dalam dunia yang menggantung antara hidup dan mati. Ia berharap, mungkin saja, ada seseorang yang cukup berani, cukup peduli, untuk melihat melampaui wujudnya yang menakutkan dan menawarkan persahabatan. Suatu malam, seorang wanita muda bernama Risa naik ke gerbong 5. Ia seorang penulis cerita horor yang sedang mencari inspirasi untuk novel barunya. Ia mendengar desas-desus tentang gerbong berhantu di Depo Semarang dan memutuskan untuk membuktikannya sendiri. Risa duduk di salah satu kursi dekat jendela, mengeluarkan buku catatan dan pena. Ia sengaja memilih gerbong yang sepi, berharap bisa merasakan kehadiran aneh yang diceritakan orang-orang. Awalnya, tidak ada apa-apa. Hanya suara roda kereta yang beradu dengan rel dan lampu neon yang berkedip-kedip. Namun, semakin malam, Risa mulai merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Tiba-tiba, ia mendengar suara bisikan di telinganya. Dingin. Risa menoleh, tapi tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba mengabaikannya, menganggap itu hanya perasaannya saja. Namun, bisikan itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas. Kesepian. Risa merinding. Ia tahu, ia tidak sendirian. Ia memberanikan diri untuk bertanya, siapa di sana? Keheningan menyelimuti gerbong. Risa hampir mengira ia berhalusinasi, ketika tiba-tiba, di ujung gerbong, muncul sosok samar. Sosok itu berwujud seorang pria berseragam petugas kebersihan, kepalanya menunduk. Risa tidak takut, ia justru merasa penasaran. Ia mendekati sosok itu perlahan-lahan. Halo, sapanya. Sosok itu mengangkat kepalanya. Risa terkejut melihat wajahnya yang pucat dengan mata kosong. Namun, ia tidak menjerit. Ia justru merasakan kesedihan yang mendalam dari tatapan itu. Siapa kamu? Tanya Risa lembut. Sosok itu terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara serak, aku, Randi. Risa terkejut. Ia pernah mendengar nama itu. Nama petugas kebersihan yang meninggal di gerbong ini beberapa tahun lalu. Kamu, hantu? Tanyanya. Randi mengangguk pelan. Aku terjebak di sini. Aku kesepian. Risa terenyuh. Ia mengulurkan tangannya. Aku Risa. Aku bisa mendengarkanmu. Randi menatap tangan Risa dengan ragu. Lalu, perlahan, ia mengulurkan tangannya juga. Sentuhan tangan Randi terasa dingin dan hampa. Risa menggenggamnya erat, mencoba menyalurkan kehangatan. Apa yang bisa kubantu, Randi? Tanyanya tulus. Randi terdiam sejenak, seolah mengumpulkan keberanian. Aku merindukan keluargaku, bisiknya lirih. Anak istriku, teman-temanku, aku ingin mereka tahu, aku tidak melupakan mereka. Risa mengangguk. Aku mengerti. Apa yang ingin kau sampaikan kepada mereka? Randi mulai bercerita tentang istrinya, Santi, yang selalu setia menunggunya pulang. Tentang anaknya, Budi, yang bercita-cita menjadi masinis. Tentang teman-temannya di depo, yang selalu menemaninya minum kopi di warung Bulastri. Ia menceritakan kenangan-kenangan indah yang pernah ia alami, kenangan yang kini terasa begitu jauh dan menyakitkan. Risa mendengarkan dengan seksama, mencatat setiap kata yang diucapkan Randi. Ia merasakan kesedihan dan penyesalan yang mendalam dari arwah itu. Ia berjanji dalam hati, ia akan membantu Randi menyampaikan pesannya kepada orang-orang yang dicintainya.
Aku akan mencari keluargamu, Randi, kata Risa setelah Randi selesai bercerita. Aku akan sampaikan semua pesanmu kepada mereka. Aku janji. Randi menatap Risa dengan mata berkaca-kaca. Terima kasih, bisiknya. Kau adalah satu-satunya orang yang mau mendengarkanku. Risa tersenyum. Aku percaya, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan untuk didengarkan, bahkan setelah kematian. Malam itu, Risa dan Randi menghabiskan waktu bersama di Gerbong 5. Risa mendengarkan cerita-cerita Randi tentang kehidupan di depo, tentang suka duka menjadi petugas kebersihan, tentang harapannya untuk masa depan. Randi, di sisi lain, merasa lega karena akhirnya ada seseorang yang bisa memahami dirinya. Ia merasa, untuk pertama kalinya setelah kematian, ia tidak sendirian. Keesokan harinya, Risa mulai mencari keluarga Randi. Ia mendatangi depo Semarang, bertanya kepada para pekerja tentang keberadaan Santi dan Budi. Awalnya, tidak ada yang mau berbicara dengannya. Mereka takut dikaitkan dengan cerita hantu Gerbong 5. Namun, setelah Risa menjelaskan maksud dan tujuannya, beberapa orang mulai membuka diri. Salah seorang pekerja senior, Pak Slamet, akhirnya memberikan alamat rumah Santi kepada Risa. Santi sudah pindah dari rumah lamanya, kata Pak Slamet. Dia sekarang tinggal di sebuah kontrakan kecil di pinggiran kota. Kehidupannya sulit setelah Randi meninggal. Risa berterima kasih kepada Pak Slamet dan segera menuju alamat yang diberikan. Ia menemukan sebuah rumah kontrakan sederhana dengan cat yang mengelupas. Dengan hati berdebar, ia mengetuk pintu. Pintu dibuka oleh seorang wanita parubaya dengan wajah lelah. Risa mengenali wanita itu sebagai Santi, istri Randi. Selamat siang, Bu Santi, sapa Risa. Saya Risa, saya ingin berbicara tentang Randi. Santi terkejut mendengar nama suaminya disebut. Matanya berkaca-kaca. Siapa kamu? Bagaimana kamu mengenal Randi? Tanyanya dengan suara bergetar. Risa menjelaskan bahwa ia adalah seorang penulis yang tertarik dengan cerita hantu Gerbong 5. Ia menceritakan pertemuannya dengan arwah Randi dan pesan-pesan yang ingin disampaikan kepada keluarganya. Awalnya, Santi tidak percaya. Ia menganggap Risa hanya mengarang cerita. Namun, ketika Risa menceritakan detail-detail tentang kehidupan Randi yang hanya diketahui oleh orang-orang terdekat, Santi mulai terisak. Randi, dia benar-benar menghubungimu? Tanya Santi dengan suara tercekat. Risa mengangguk. Dia sangat merindukanmu dan Budi. Dia ingin kalian tahu bahwa dia tidak pernah melupakan kalian. Risa kemudian menyampaikan pesan-pesan Randi kepada Santi. Tentang cintanya yang abadi, tentang penyesalannya karena tidak bisa melihat Budi tumbuh dewasa, tentang harapannya agar Santi bisa bahagia meskipun tanpa dirinya. Santi mendengarkan dengan air mata yang terus mengalir, mengenang kembali masa-masa indah bersama Randi. Setelah menyampaikan semua pesan Randi, Risa menyerahkan sebuah surat yang ditulisnya berdasarkan cerita-cerita Randi. Surat itu berisi ungkapan cinta, permohonan maaf, dan harapan untuk masa depan Santi dan Budi. Santi menerima surat itu dengan tangan gemetar, memeluknya erat-erat. Terima kasih, Risa, ucap Santi dengan suara parau. Kau telah memberikan kesempatan bagi Randi untuk mengucapkan selamat tinggal. Aku akan selalu mengenangmu. Risa tersenyum. Aku hanya menyampaikan pesan. Randi yang pantas mendapatkan ucapan terima kasih. Sebelum pergi, Risa meminta izin untuk bertemu dengan Budi. Santi mengangguk dan memanggil putranya. Budi, seorang pemuda berusia 17 tahun, keluar dari kamar dengan wajah bingung. Risa menjelaskan siapa dirinya dan menyampaikan pesan-pesan Randi kepada Budi. Budi, yang selama ini menyimpan kerinduan mendalam kepada ayahnya, tidak bisa menahan air matanya. Ia memeluk Risa erat-erat, mengucapkan terima kasih atas kebaikan hatinya. Aku akan selalu mengingat pesan ayah, ucap Budi dengan suara bergetar. Aku akan berusaha meraih cita-citaku menjadi masinis, seperti yang selalu diimpikan ayah. Setelah bertemu dengan Santi dan Budi, Risa kembali ke Gerbong 5. Ia ingin menyampaikan kabar baik kepada Randi. Sesampainya di sana, ia merasakan hawa dingin yang lebih ringan dari sebelumnya. Randi muncul di hadapannya, menatapnya dengan tatapan penuh harap. Aku sudah bertemu dengan keluargamu, Randi, kata Risa. Aku sudah menyampaikan semua pesanmu kepada mereka. Mereka merindukanmu dan akan selalu mengingatmu. Randi tersenyum. Senyumnya kali ini tidak lagi mengerikan, melainkan penuh kelegaan dan kedamaian.
Terima kasih, Risa, bisiknya. Kau telah membebaskanku. Perlahan-lahan, tubuh Randi mulai memudar. Ia menghilang bersama dengan hawa dingin yang selama ini menyelimuti gerbong 5. Risa terdiam, menyaksikan kepergian arwah yang telah menjadi temannya. Ia merasa sedih, namun juga bahagia karena Randi akhirnya bisa beristirahat dengan tenang. Sejak saat itu, gerbong 5 tidak lagi berhantu. Para penumpang tidak lagi merasakan kehadiran aneh atau melihat penampakan menakutkan. Gerbong itu kembali menjadi gerbong biasa, tempat orang-orang melakukan perjalanan dengan tenang. Risa, di sisi lain, menerbitkan novel horornya yang terinspirasi dari kisah Randi. Novel itu menjadi bestseller dan mendapatkan banyak pujian dari kritikus. Namun, bagi Risa, yang terpenting adalah ia telah membantu seorang arwah untuk menemukan kedamaian dan menyampaikan pesan terakhirnya kepada orang-orang yang dicintainya. Ia percaya, setiap orang pantas mendapatkan kesempatan kedua, bahkan setelah kematian, dan setiap kali Risa naik kereta api, ia selalu menyempatkan diri untuk mengunjungi gerbong 5. Ia duduk di salah satu kursi dekat jendela, mengenang Randi dan tersenyum. Ia tahu, Randi selalu bersamanya, mengawasi dan menjaganya dari dunia lain.